Hai Strokers bahagia. Kali ini saya kedatangan sahabat kita dari Yayasan Stroke Indonesia. Nah, kali ini kita mau apa nih? Kita mau zoom apa nih? Namanya? Kamisan. Nah, teman-teman Stroker harus bahagia, tonton setiap hari Kamis. Lengkap. Kita sekarang dengan format baru live ya Pak ya. Kita dengan dokter Ade. Iya. Jadi kita memang dengan format baru yang lebih asik lah, lebih hidup lah. Ya, tidak kaku tadi, biar teman-teman juga bisa ikut dengan antusias. Oke. Tonton ya. Sahabat Yastroki. Kamis manis, Kamis optimis. Nah, Kamisan kali ini kami adakan 2 minggu 1 kali dengan konsep pemberdayaan komunitas stroker, yaitu namanya Yastroki Roadshow. Yastroki hadir di tengah-tengah sahabat untuk berkumpul dan bercengkrama. Tema kali ini new aktivitas post stroke. Saat ini saya sedang ada di kebun hidroponik saya. Ini ada kedatangan tamu dari Ciputat, Bang Safei. Iya Bang. Jadi ini memang kita apa namanya, orang stroke tuh memang kita harus ada kegiatan yang positif ya Bang ya, yang bisa membantu melatih tangan. Mantap. Ya ini kalau ngangkat-ngangkat gini nih saya udah melatih tangan nih. Aduh. Jadi prosesnya dikerjain sendiri. Iya, Pak? Ini satu. Itu nih Bang, gini Bang. Jadi memang orang stroke itu kita harus ada latihan yang sangat. Waduh. Pak Dokter. Waduh, Pak Dokter Andri, apa kabar? Di satu kecamatan katanya ada stroker kita yang aktif ya, bangun kebun apa ini mini food. Iya, ini mini food lah, kebun mini ya. Teman-teman, Bang Safei ini orang mana nih, Betawi? Saya dari Ciputat Pak. Dari Ciputat, Jawa. Pinggiran Jakarta Selatan. Aduh, emang sengaja lagi main, pengen belajar Pak. Iya. Karena dulu pernah menikmati Pak, kita panen di sini. Oh ya, panen kemarin dulu pasca Lebaran kita panen nih. Teman-teman stroke ngumpul di sini Pak. Nah, ini yang nggak ada. Gitu. Ini yang kita mesti tahu ya, bahwa stroke itu bukan arti segalanya. Setelah stroke kita masih mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih baik mungkin dari sebelumnya. Betul. Baik. Oh, ini. Oke. Yes. Sekarang kita juga mau menyapa nih, ya, menyapa Profesor Teguh Rana Kusuma, spesialis neurolog, dan ada Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Tugas Ratmono, spesial neurolog MAS MH. Dan yang pasti tempati panel gadem di sini. Terima kasih loh bisa hadir di sini Pak Dokter. Saya kebetulan aja lagi jalan-jalan kok pagi, terus saya dengar tadi dari kantor kecamatan katanya memang di sini ada stroker yang sibuk, dan mereka tahu ada stroker katanya, ada itu. Rupanya di sini udah cukup beken nih. Di komplek di depan sampai sana kenal semua orang Pak. Kalau Pak Safei saya dari Ciputat. Pakai apa dari Ciputat? Saya kebetulan pakai motor roda 3. Oh sendiri? Sendiri. Sampai ke Bandung dia udah pakai. Sini kita lihat ya bahwa stroke itu bukan segala-galanya. Artinya setelah kita kena stroke, bukan artinya kita tidak bisa melakukan sesuatu, tapi kita harus melakukan sesuatu dan tetap kita melakukan sesuatu, dan mungkin ya lebih baik daripada kita sebelum stroke itu mungkin gitu. Nah, mungkin kita hari ini saya kebetulan ya ada di daerah ini dan melihat. Nah, ini kita lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang-orang stroker ini sebetulnya setelah pulang dari rumah sakit ya
bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, ini yang sebetulnya menjadi tujuan utama dari pelayanan kesehatan ya. Jadi stroke di Indonesia ini cukup tinggi, sekitar 15-16%. Dan setelah stroke itu ini menjadi beban pemerintah, tapi pemerintah kan nggak pernah tahu yang kita lakukan seperti ini. Yang dia tahu yang ada di rumah sakit. Nah, justru kita Yesroki akan mengangkat ini dan kita menjadi mitra. Menjadi mitra pemerintah itu artinya bukan kita artinya mengikuti program-program pemerintah, tapi kita memberikan informasi kepada pemerintah apa yang pemerintah nggak tahu. Nah, jadi kewajiban kita di Yesroki ini memberikan informasi-informasi positif yang dapat mendukung bagaimana kita mencegah stroke ini ke depan. Nah, waktu Bapak kena stroke umur berapa ya, Pak? Waktu kena itu usia saya 55. Oh, 55 kurang seminggu. Jadi seminggu sebelum saya ulang tahun. Wah. 17 Oktober tahun 2022. 55 usia masih cukup produktif. Iya, betul. Waktu itu sebagai apa? Saya tugas. Saya masih bekerja di suatu perusahaan produksi ban. Dan saya di situ saya HR dan saya waktu kena itu sebetulnya saya lagi olahraga, Pak. Lagi olahraga. Aku tuh suka olahraga. Olahraga tiap hari. Wah, olahraga saya goes masih. Goes, wah naik gunung udah biasa. Gitu. Nah, nge-gym juga. Terus, makanan ini, Pak. Saya agak kemproh nih, Pak. Aduh. Apa aja nggak ada yang di ini. Bagus, tapi makanan yang parah. Nah, terus kemudian saya itu memang ada hipertensi karena setiap saya cek itu paling ada 160-150 per 8. Dari usia muda memang sudah. Betul, tapi berobat rutin. Nah, itu dia. Saya abai dan saya nggak minum obat. Ya. Kenapa nggak minum obat? Ya, nah waktu itu perkiraan kita Bapak tahu hipertensi ke mana? Ke dokter, dia bilang, wah ini tinggi nih. Kan dokter kantor kan ada. Saya bilang kamu harus minum nih. Iya, tapi tapi saya nggak minum. Tapi dokternya juga nggak kontrol lagi kan? Nggak kontrol, betul. Saya nggak kontrol. Dan saya olahraga tetap kencang. Setiap hari itu 100 kilo, Sabtu Minggu. 100 kilo karena senaiknya naik ke gunung, sepeda diangkut, aduh. Gitu. Jadi kemudian saya juga suka goes, fitness. Nah, saya waktu kena serangan itu saya sedang fitness. Sedang fitness sore. Dalam keadaan saya lagi capek, saya dulu berpikir kalau saya capek, saya harus bergerak biar ini berkeringat. Tetapi waktu saya lakukan itu, kenapa ini alat error? Saya pikir error. Saya ngambil air minum nggak bisa kepegang, Pak. Air minum nggak bisa kepegang. Kemudian, waduh, saya pikir ini saya keram nih. Saya pikir waktu saya keram. Akhirnya saya istirahat sebentar, saya kembali ke unit. Waktu itu saya ada di Jakarta. Gak ada gangguan keseimbangan, goyang? Pusing biasa ya. Muter kan? Enggak, pusing enggak. Masih bisa jalan ya? Masih bisa jalan, masih sampai rumah. Gym tuh ke rumah. Naik motor, naik? Iya, saya naik motor atau enggak, naik kendaraan umum. Nah, itu pun saya setelah sampai rumah saya nggak ngerasain apa-apa. Kemudian jam 7 itu jam 5 ya. Jam 7 saya ada ibadah yang harus saya pimpin. Saya pasti ngomong. Tapi teman saya waktu itu udah berasa kok Pak Andes agak pelo, tapi dia nggak ngomong. Begitu saya ibadah itu saya tutup amin, tiba-tiba saya lemes. Lemes langsung. Yang kiri? Kanan. Yang kanan. Tangan, kaki. Semuanya. Ternyata saya ngomong juga udah katanya sudah betul-betul saya pelo. Sama sekali nggak bisa digerakin atau masih bisa gerak?
Wah, udah saya udah pasrah aja waktu itu. Oh, tapi sadar, masih sadar. Sadar, saya masih sadar. Ya, Saya masih sadar. Ya, di rumah berarti kan? Sudah di rumah. Istirahat, udah sekitar malam 2 jam setelah serangan yang pertama di tempat gym tadi ya? Udah itu baru jam 11 saya dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, kemudian di CT scan. Yeah. Berharap sini penyumbatan, ternyata pecah pembuluh darah. 9 cc Pak, saya pecah pembuluh darah. Dan saya dirawat di HCU selama 3 hari. Saya dirawat di HCU, kemudian dipindah ke. Tapi waktu itu waktu masuk sadar ya? Sadar. Saya nggak muntah. Sadar. Saya sadar. Masuk tindakan itu ya, mungkin lewat, udah jam 12 sudah lewat. Oh, enggak tekanan darahnya? Oh, tekanan darah waktu itu 241/120. Oke. Betul. Lakukan tindakan di rumah sakit, dilakukan tindakan dasar enggak? CT scan, kemudian ya yang saya ngerti pakai infus ya. Obat saya nggak ngerti waktu itu dengan apa, saya kurang tahu. Oh gitu. Dirawat 3 hari. 3 hari di HCU, kemudian pindah ke perawatan opnam umum. Nah, waktu 3 hari itu saya sudah belajar ngomong. Kata orang saya ngomong nggak jelas karena saya seneng ngomong. Tapi 3 hari di ruang perawatan saya sudah bisa dimengerti. Oh iya Pak, kita mau menyapa dulu nih katanya. Kita mau menyapa Bapak Iskandar dari Jogja nih. Kalau Pak Sapi gimana pengalamannya waktu Bang Sapi ini? Saya kena 4 Februari 2011 pada waktu 12 tahun. Ya. Waktu itu kita lagi ada acara zaman pilkada kota Tangerang Selatan. Biasa kita kumpul ini istilah tim, Pak. Iya. Waktu itu yang saya ingat, saya jam 4 sore makan gado-gado sama daging-daging. Kejadian jam 9. Pertama kita goyang, Pak. Goyang. Kita ngerasain, kita anggap duduk enak lagi. Terus jalan lagi goyang. Duduk enak lagi. Nah, terakhir yang ketiga, yang saya lagi duduk nih, Pak. Lagi duduk kan, ya kita kasih transport lah buat teman-teman. Ya lagi kasih transport. Yang saya kurang 3 lagi yang saya belum kasih. Tapi belum saja kayak gitu. Ya begitu. Langsung. Waktu itu lagi ngapain? Lagi duduk. Iya, lagi duduk. Di rumah pagi siang? Di tempat acara. Oh, di tempat acara. Dia orang aktif. Dua-duanya lagi aktif. Iya, lagi acara. Usia lagi berapa itu? Usia berapa? 47 ya. Sekarang 13 tahun berarti 47 ya. Bisa ditambah tuh 60. Memang dulunya saya modern nggak pernah ngontrol. Merasa hebat aja. Sama kita Pak. Sama. Aduh. Nggak kenal apa-apa, rumah sakit aja. Jadi sekarang udah insaf nih ya. Udah insaf ya. Sekarang sekali. Buat yang lain nih ya. Kemudian juga tambah lagi biasa saya main badminton 2 tahun berhenti dong. Itu akibatnya mungkin itu salah satunya. Ini yang hebat kan tadi Pak Hendra olahraga dia naik gunung, dia sepedaan, dia gym juga, tapi kena stroke juga. Kena stroke betul. Satu tadi ada 2 kelemahannya tadi, dia nggak kontrol tekanan darah, tekanan darahnya udah kasih tahu sama dokter ada hipertensi. Kedua, makannya nggak diatur. Kalau Bapak tadi nggak punya hipertensi, nggak punya diabetes, nggak punya apa-apa. Nggak kenal dokter, nggak kenal dokter. Iya, nggak kenal dokter. Merasa sehat aja kan, merasa sama kita. Jadi pengalaman kita di lapangan tadi jadi penting ya. Jadi olahraga rutin, kemudian kita lakukan aktivitas juga yang cukup cukup sesuai dengan kesehatan. Tapi toh kita masih kena betul. Nah ini jadi pelajaran penting kita di lapangan ya, bahwa memang kita harus tahu persis apa faktor-faktor risiko stroke itu. Faktor risiko stroke itu ada dari keluarga ya, faktor penyakit dari keluarga, itu hipertensi salah satu, yang kedua diabetes, yang
Yang ketiga, kalau saya lihat dari serangan Bapak dua ini kelihatannya ada faktor-faktor dari jantungnya kelihatannya waktu itu. Waktu dicek jantung ada aman. Bagus ya. Nah, karena biasanya kalau usia muda itu ya dari jantungnya atau darah yang terlalu kental. Oh ya, tambahan pengakuan dosa belum. Kolesterol tinggi karena makanan yang agak corok tadi. Gorengan, apalagi tahu isi ya. Wah, udah paling. Yang saya tahu ada itu pulang itu dikasih obat dokter, obat darah tinggi, obat kolesterol, obat gula. Itu setelah kita stroke itu baru tahu penyakit itu. Jadi tapi nggak ada yang perlu kita seselin. Pada kenyataannya sekarang kita masih bisa menikmati hidup. Betul. Lebih baik lagi ke depan. Nah, artinya pemirsa stroker semua, kita tahu bahwa kembali lagi kita tekankan bahwa setelah kita kena serangan stroke bukanlah segala-galanya, artinya kita tidak mampu lagi untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau kita lihat tadi dari perjalanan di rumah sakit, penanganan di rumah sakit ini untuk stroke ini ya memang paling lama 1 minggu. BPJS hanya menanggung 1 minggu. Sebenarnya 1 minggu itu tidak cukup untuk kita menangani stroke secara tuntas. Tapi kena keterbatasan dari anggaran pemerintah ya, artinya yaitu yang ada disediakan dari program-program BPJS ya, ini yang menjadi harapan kita ke depan juga. Perawatan stroke ini bisa juga menyangkut dengan perawatan preventif pasca stroke. Ini yang kita harapkan. Nah, jadi sekarang kita beralih ke setelah stroke. Nah, ini setelah stroke. Jadi setelah stroke kita baru insya Allah ada kesalahan-kesalahan kita selama ini kan. Nah, iya, dosa-dosa kita masa lalu tuh. Ya, saya ingat terabaikan. 20-30 tahun yang lalu saya masih sekolah. Prof Teguh itu memaksa kita. Saya termasuk yang harus dipaksa Prof Teguh untuk bicara tentang prone person. Prone itu orang-orang stroke yang memang mempunyai faktor risiko dari keluarga. Nah, jadi konsep penanggulangan stroke sebenarnya memang kalau kita lihat tren sekarang adalah kembali ke keluarga. Seperti tadi pembukaan kita. Nah, ini kita lihat sekali hari ini merupakan menurut saya ini surprise kita bahwa Pak Andreas sebetulnya sudah merubah pola perilakunya dengan makanan-makanan sehat. Secara tidak sengaja Pak Andreas menanam apa nih tadi tanamannya Pak? Tadi pakcoy hidroponik tanpa pestisida. Nah, ini kan membawa nuansa baru dalam konsep keluarga yang tadinya makanannya mungkin polanya makanan tidak sehat. Nah, sekarang diarahkan ke makanan sehat, salah satunya adalah sayur-sayuran. Betul. Nah, hari ini kita topik sebentar ke pakcoy. Kenapa Pak dipilih pakcoy ini Pak? Kalau pakcoy itu memang yang paling mudah ya, paling mudah untuk kita bertanam hidroponik. Ada pakcoy, ada kesim, sawi. Kebetulan saya nggak tanam, ada sawi sen, ada sawi tosakan, ada sawi sinta. Sawi sinta tuh yang daunnya besar, kalau tosakan tuh yang kalau kita makan mie itu. Nah itu. Nah itu, atau kalau nggak paling mudah juga kita nanam apa tuh Pak? Yang buat halapan tuh apa tuh? Apa ya, daun selada. Selada, tapi agak sulit memang itu selada untuk penyemaiannya agak sulit. Saya juga bertanam cabai secara hidroponik. Ya, jadi kita lihat bahwa ini juga memperbaiki pola kehidupan, pola makan ya di dalam keluarga. Dengan menanam itu otomatis ya kita menikmati hasil kita sendiri. Nah itu dia betul. Jadi lebih baik pola makan kita. Terus dari segi ekonomis pakcoy ini memang punya harga yang baik di pasar. Lumayan. Kalau untuk hidroponik ini memang lumayan sih. Kalau di luaran kan setengah kilo paling 5.000 6.000. Kalau yang bukan hidroponik ya, yang tanah ya. Tapi kalau hidroponik itu setengah kilo itu 15.000. Jadi sekilo itu 30.000. Nah kebetulan saya nanam ini di komplek, begitu udah mau panen, sebelum panen udah banyak yang pesan.
Selesai panen udah habis. Oh, selesai panen udah habis. Udah selesai. Kalau kita beli bibit, kalau kita hitung beli bibit penanaman segala macam itu kira-kira persentasenya aja Pak, kira-kira keuntungannya berapa gitu? Wah, lumayan tuh bisa 60%. Iya betul, 60%. Tapi memang di hidroponik ini kita butuh orang yang ulet ya. Karena kita harus kontrol terus. Ada hama atau apa itu kita harus tengokin. Terus penambahan nutrisinya, kepekatannya, pakai alat. Ada alatnya semuanya ada. Ya, jadi kita lihat ya bahwa dengan menanam ini artinya aktivitas fisiknya tetap terjaga sambil berlatih, kemudian fungsional. Tadi kognitifnya juga masih ngitung kan, masih bisa ngitung ya. Jadi ngitung kapal lagi kalau ngitung untung ya. Lebih nyaman lagi. Gitu kan. Nah kebetulan juga pasca stroke ini saya juga punya channel channel YouTube. Jadi ingin berbagi semangat ya mental bagi para stroker agar mereka bangkit untuk sembuh. Nanti saya kasih usulan. Kenapa? Kunjungan kita ke lapangan ini bukan kayak kunjungan Pak Menteri, kunjungan yang lain. Kunjungan kita ini memang mau memberdayakan. Jadi ini perlu kita angkat, perlu kita kembangkan tadi karena ini terkait erat dengan bagaimana kita memperbaiki pola makan ya. Pola makan. Satu. Yang kedua ada aktivitas rutin secara fisik maupun kognitif yang masih terpelihara dengan kegiatan ini. Kemudian juga secara ekonomis ya, jadi ekonomisnya. Nah, jadi kita membuka peluang usaha di dalam kegiatan-kegiatan ini secara bersama karena susah kita mengembangkan pola usaha bersama di Indonesia walaupun satu-satunya mungkin negara yang dari merdekanya mencanangkan koperasi gitu. Nah sebetulnya ini bisa dikemas ya menjadi satu unit yang memang pemberdayaan stroker untuk bisa menjadi model bisnis tanaman-tanaman yang memang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Nah, kalau ini kita misalnya sebut ini kan mini ya. Selama ini Bapak ngajarin juga ini orang latihan apa segala. Ada. Saya ngajar. Ini kebetulan teman-teman kompleks juga ada beberapa yang menanam. Tetapi kemarin begitu saya stroke berhenti semuanya. Nah ini teman-teman stroker juga ada yang sudah mulai untuk ikut belajar. Ya, ikut belajar nanti mungkin dikemas lebih bagus. Iya. Dibikin label kali ya. Dibikin label, kemudian ada yang ngumpulin. Ada yang kayak food station ya. Ya, food. Nah, ini kan jadi besar gitu. Memang paling baik kita mulai dari yang kecil. Betul. Nah, kan ada penggeraknya. Nah ini satu hal yang positif bahwa setelah stroke bukan artinya segala-galanya tidak bisa kita lakukan, tapi kita masih mampu sesuatu yang lebih baik. Nah jadi kalau kita hitung berapa lama penanamannya itu? Ini cuma 28 hari bisa 28 hari panen. 28 hari. Lahan berapa besar Pak untuk panen untuk? Paling penting di halaman rumah ada sekitar 4 meter kali 2 meter juga udah bisa. Bebas matahari, bagus. Kalau gitu di atas rumah bisa. Lebih bagus malah bagus. Kalau modalnya kira-kira? Modalnya memang yang lebih mahal memang awalnya adalah mejanya ya, karena pakai aluminium. Terus kemudian pakai baja ringan ya. Banyak aluminium. Baja ringan. Wah, itu dia. Saya orang bengkel tuh. Terus ada paralon, pompa. Banyak. Oh gitu. Selain ini juga ini bayam. Wah, bayam itu kesukaan saya. Atau bayam yang hijau. Yang hijau ya. Kalau bayam itu bahkan bisa 2 kali 3 kali panen. Kita potong, kita masak, kita tunggu seminggu lagi dia udah bisa panen lagi. Oke. Atau dibikin mini shop kali ya di sini, mini shop stroker untuk pasarin di daerah lingkungan sini itu udah lumayan ya. Iya. Hebat tuh. Oh iya ini. Sekarang ada kita kasih waktu nih. Ya. Buat
para peserta kamisan untuk bertanya nih. Ya, ada 3 nih, Pak Andreas, Pak Safi. Pak Safi. Saya lagi main, Pak. Dia kan pengen belajar. Ini boleh difoto nih. Pak Andreas datang dengan kondisi kayak begini pakai motor. Oh, Pak Safi, coba lihat tuh lihat. Pak Safi itu lihat motornya. Bisa di-shoot, lihat coba. Biasa dengan kondisi tangannya yang sebetulnya khawatir gitu, tangan satu gitu. Itu luar biasa gitu kan. Iya, itu kemana-mana, udah sampai ke Bandung dia. Silaturahmi gitu kan. Udah sampai Subang. Kita kembangkan juga silaturahmi ke satu tempat sambil jalan-jalan, belajar gitu kan. Jadi gak suntuk kepala gitu. Ya, betul. Iya. Ada yang mau tanya? Silakan, Bapak Ibu. Juga nggak terlalu besar ya Pak ya, dan pekerjaannya juga nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat lah. Memang hanya awal saja ya nanti, dan kemudian ya setiap hari harus kontrol ya. Karena seminggu pertama itu waktu semai itu 7 hari. Terus kemudian minggu pertama masuk tanam itu harus menggunakan air nutrisi dengan kepekatan sekitar 600 ppm. Minggu kedua naikin lagi 800 ppm. Minggu ketiga 900 sampai 1000 ppm sampai dengan nanti panen. Memang harus. Kalau misalnya ada struktur yang memang berminat untuk ini, ya dibikinin itunya grupnya. Kan nanti untuk ininya bisa lewat lihat BA, lewat apa, dikontrol gitu, diingetin gitu tiap hari gitu. Jadi kalau ada anggota nanti yang mau, dia jadi grup. Oh iya, Pak Coy misalnya kan, atau grup apalah kita sebut namanya kan, di dalam masa penanaman itu dibimbing. Kita manfaatkan teknologi yang ada itu. Pagi-pagi suruh bangun semua, yuk kita ke kebun bareng. Nah, semua Betul. Nah, jadi kebersamaannya itu kelihatan walaupun kita di tempat yang berbeda, manfaatkan teknologi itu untuk kita ini. Nah, betul. Jadi satu hal yang positif gitu. Karena ini saya lihat penting, karena salah satu tadi bahwa pemberdayaannya untuk mencegah stroke di tingkat keluarga dengan memperbaiki pola makan ya. Jadi sekedar kita bicara-bicara aja harus makanan sehat apa segala macam tidak tersedia, apa gunanya gitu. Iya. Ya kan? Nah, kalau ini kan kita memang sudah sediakan makanan yang bahan-bahannya kita siapkan. Ya mungkin nanti ada yang beternak ikan. Betul. Ada yang beternak kambing. Ya, ini kan jadi satu model pemberdayaan ekonomi ya, selain dari tadi pemberdayaan aktivitas di dalam mengisi aktivitas fisik kita sehari-hari gitu. Ini menjadi hal yang sangat positif ke depan, dan inilah sebetulnya model yang memang mau kita kembangkan supaya apa yang kita kerjakan ini memang memberi manfaat yang lebih banyak, bukan saja dari sisi medis, karena pada dasarnya sehat otak ini merupakan inti utama dalam kita kehidupan sehari-hari. Sehat otak ya. Sehat otak itu artinya otaklah yang mengatur semua aktivitas kehidupan kita. Nggak ada satu bagian tubuh kita yang tidak dikontrol oleh otak. Ya. Rasain aja dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau masih terasa berarti otak masih benar. Kalau nggak ada yang nggak terasa, itu berarti ada sesuatu yang nggak beres. Nah artinya pemberdayaan masyarakat pasca stroke atau keluarga terkait dengan bagaimana mencegah stroke di dalam keluarga ini menjadi penting. Waduh, Pak Dok, ada yang mau tanya nih. Waduh, silakan. Mental stroker itu saya pahami, saya alami begitu sulit saya mengendalikan mental saya sehingga bisa dimengerti oleh lingkungan sekitar kita, caregiver. Ya, begitu ada keinginan kita terpendam, yang keluar emosi marah. Nah itu juga saya bingung, padahal gak ingin marah, tapi spontan tiba-tiba begitu melihat sesuatu yang tidak berkenan dengan hati, spontan saya langsung marah. Nah itu ya
sekarang menurut gaul sesama stroker ya syukur gitu udah bisa pelan-pelan mengendalikan emosi. Tapi saya pelajari itu refleks atau spontanitasnya mengendalikan emosi saya rasakan masih susah gitu. Mungkin bisa berbagilah Pak Dokter atau teman-teman yang lain gitu. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Swaka. Baik Pak, emang itu satu masalah yang agak berat ya. Apalagi kita kena stroke itu pada usia yang memang sudah masih usianya yang cukup produktif ya, dimana masih banyak keinginan-keinginan yang belum tercapai, sementara kondisi fisik kita sudah tidak memungkinkan. Betul. Jadi kondisi mental kita masih mau semua melakukan. Ya, itu satu sisi. Itu khas untuk penderita stroke yang dengan usia yang yang masih muda lah ya. Nah, kalau yang lebih tua nih sebetulnya lebih reseh lagi gitu. Pasti. Ya, karena masalah mental. Maunya dilayanin kan terus kan. Ya, apalagi yang udah biasa dilayanin gitu. Nah, ini memang jadi problem-problem dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah gunanya ya ada satu session memang yang harusnya juga di sini kita melibatkan psikolog ya. Bagaimana kita berkomunikasi ya pada komunikasi di keluarga ya, antara keluarga yang punya pasien stroke gitu, apakah itu ibu atau bapak ya, bagaimana cara berkomunikasinya. Ini menjadi satu hal yang penting ke depan, artinya supaya ini tidak jadi masalah yang besar, karena kita tahu faktor stres itu juga bisa meningkatkan tekanan darah. Betul. Secara tiba-tiba, apalagi kalau terus-terusan itu memendam emosi yang berlanjut yang tidak menyenangkan buat si penyandang si stroke sendiri, dan ini menyebabkan ya artinya tensinya terus-terusan naik, jantung berdebar-debar, dan ini tidak beresiko untuk terjadinya stroke atau terjadinya stroke berulang. Betul, sangat beresiko. Nah, ini menjadi faktor penting sekali bagaimana kita bisa mengundang nanti ada satu session kita bagaimana cara berkomunikasi antara penderita stroke dengan keluarga di rumah. Wah, itu sesi tersendiri tuh. Wah. Nah, ini usulan-usulan segitu seperti ini penting kita kemas, karena ini kan kita mengemas untuk komunitas, bukan kita mengemas untuk konsumsi. Dokter berbicara satu arah, tapi dokter membina apa yang perlu kita kembangkan di komunitas ya, termasuk tadi dalam keluarga yang kita sebut sebagai point person tadi. Jadi memperbaiki kualitas hidup keluarga stroke untuk mencegah stroke berulang atau terjadinya stroke. Betul. Ya, mungkin itu. Waduh, satu lagi kayaknya cukup antusias nih. Antusias, terima kasih Pak Swaka. Mungkin ini terakhir juga pertanyaannya dari Bapak Minulyo, dipersilakan Pak Minulyo. Oh, Pak Min dari Ciputat nih. Ya, Pak Min dari Ciputat. Silakan Pak Min. Mic-nya dibuka dulu Pak Minulyo. Monggo. Siap, selamat siang Pak Dokter. Siap. Ayo, selamat siang. Saya sama-sama Pak Mino. Saya sudah 10 tahun menjadi penderita stroke ini. Oh gitu. Kondisi saya masih berkursi roda Pak Dokter. Oh, masih berkursi roda. Meskipun sesungguhnya saya sudah bisa berjalan menggunakan tongkat, tetapi saya belum berani berjalan sendiri. Saya masih membutuhkan istri untuk memandu saya, memegangi lengan kiri saya. Tongkat saya pegang dengan lengan kanan. Pertanyaan saya begini Pak Dokter, karena banyak teman-teman mengatakan saya itu penakut. Bahkan istri saya sendiri pun mengatakan saya ini penakut, nggak berani berjalan sendiri.
Iya. Tetapi saya melihat beberapa teman ada yang nekat, tetapi kemudian akibatnya jatuh, kemudian sampai tulang pahanya patah. Betul. Jadi pertanyaan saya adalah langkah yang paling bijaksana bagaimana Pak Dokter, mohon arahan dan mohon petunjuk. Matur nuwun Pak Dokter. Iya, monggo Pak Min. Ya Pak. Ya memang di satu sisi orang bilang dia takut Pak Mulyo, tapi kan artinya di dalam kepala Pak Mulyo itu dia harus hati-hati, ya kan. Nah ini ada bahasa yang nggak cocok aja gitu. Mohon maaf ini Pak, mungkin istri bilang penakut karena Pak Minul kok tergantung banget gitu. Nah saya ngomong apa adanya aja ini kan, karena gitu. Nah artinya jalan keluarnya dicoba tapi di bawah pengawasan. Misalnya istri ngeliatin, kita nyoba gitu jalan, kita nyoba untuk ini karena keinginan untuk kita melakukan sesuatu sendiri itu memacu sel-sel otak itu mengeluarkan satu zat yang memang menjadi mengaktifkan juga gerakan kita. Jadi tambah kuat, jadi nggak terasa juga bahwa itu gerak. Jadi yang tadinya agak lemah bisa menjadi lebih kuat gitu karena adanya zat di dalam otak yang memang memicu emosi kita, emosi yang positif gitu. Jadi saya saran Pak Minul coba di depan ibu, di depan keluarga, di depan istri, Bu, nih saya nyoba, bukannya saya penakut, siapa takut gitu kan? Siapa takut? Boleh Pak Minul, siapa takut? Ya, Oke, nah ini sekarang ada mau disampaikan oleh Bapak Profesor Teguh. Iya, Pak Profesor Teguh sebagai pembina. Bapak Profesor Teguh, silakan Pak Profesor Teguh. Ya, jadi ya susun nanti banyak lagi yang belum keluar nih ya. Contohnya Pak Mul, Pak Tato tadi. Iya. Nah itu udah boleh, kalau itu harus dicoba, dilakukan. Hati-hati juga, karena memang soccer itu mudah jatuh, akan mudah jatuh. Jadi seperti tadi adakan latihan, pelan-pelan ya, menjaga rasa takut itu sampai ke hilir. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan supaya kita dapat tidur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih Pak. Bapak Profesor Teguh, silakan Pak, ada yang mau disampaikan. Terima kasih Prof Teguh, kita dan para speaker semua. Hari ini memang menurut saya hari yang berbahagia buat kita semua. Kita lihat ini adalah salah satu contoh bagaimana kualitas hidup para speaker itu lebih baik ya daripada kita tidak melakukan apa-apa setelah kita mengalami serangan stroke. Nah, kita berharap ini menjadi motivasi kita ke depan, dan kita pengurus Yastroki akan terus melakukan usaha-usaha meningkatkan kegiatan pemberdayaan para struktur, pemberdayaan komunitas untuk para struktur, karena ini merupakan potensi penting kita untuk bisa mengembangkan sesuatu ke depan. Nah, pemberdayaan ini menyangkut dengan pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan aktivitas fisik yang terkait dengan pembinaan mental di dalam masyarakat atau dalam keluarga. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan saat ini, dan kami mohon maaf sekiranya ada kekurangan di dalam kita melakukan aktivitas hari ini, dan juga kami mohon maaf memang kemarin kita libur selama 6 minggu untuk maintenance, dan mudah-mudahan ke depan kita mendapat darah baru untuk kita bisa mengembangkan bersama-sama aktivitas stroke ini. Ingat bahwa
setiap wilayah nanti akan mendapat slot untuk bisa mengisi konten-konten yang tetap nanti dikoordinir oleh Yastrofi pusat. Mungkin 2-3 konten pertama mungkin kita yang mulai di Jakarta, ya supaya tahu kira-kira polanya seperti apa. Tapi rasanya lebih baik kita mencoba sesuatu dengan kesalahan, kemudian kesalahan itu kita perbaiki daripada kita tidak melakukan sesuatu karena takut salah. Terima kasih. Betul, oke. Ya, terima kasih Pak Dokter, Pak Syafei. Oke, teman-teman, Kamisan berikutnya akan diadakan hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024. Artinya 2 minggu ke depan. Di rumah, tentunya di rumah stroker yang pokoknya nanti dah, itu rahasia ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang berkenan untuk mau bergabung dalam Kamisan secara offline, langsung dapat menghubungi sekretariat atau Dokter Deborah. Oke Bapak Ibu, salam Yastrofi, berkarya, bersinergi, dan berkesinambungan. Oke, saya mau jalan dulu ya. Aduh, pamit dulu ya. Ayo Pak, terima kasih. Yuk dulu ya. Ayo dulu ya. Ya, terima kasih Pak. Minum. Sudah siap semuanya. Oke, Pak Syafei, hati-hati ya Pak Syafei ya. Waduh. Ada yang mau ikut? Ayo udah silakan. Roda 3. Berapa tuh bikinnya? Ya lumayan. Gimana Ciputa? Ini beginilah kita kirim kita. Saling silaturahmi Pak Dokter. Mengisi kosannya ini aja. Ya, ini kita lihat nih Bang Syafei. Wah, penguasa Ciputat. Ya, jadi satu tangan nih. Oke, selamat tinggal, terima kasih semuanya. Oke, dah. Waduh, saya juga mau sepedaan dulu ini. Iya. Mau sepedaan dulu. Ini lumayan, kalau duduk lama memang agak kaku. Ini saya setiap hari sepedaan sekitar ya hampir setengah jam lah. Oke, salam Yastrofi, kita semangat langsung.